Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah berhasil melepaskan cengkraman tangan kekar George, Gabby mengikuti langkah kaki pria itu beserta Sophie yang juga mengayunkan kaki di belakang keduanya. Setiap langkah Gabby selalu menggerutu dengan dirinya sendiri yang harus kalah dengan orang lain hingga membuatnya mau tak mau mengikuti pria yang sangat dia benci. Ya, wanita itu terus-menerus menanamkan kebencian untuk Josh sebagai pengingat diri agar membuang rasa cinta yang entah itu bisa dikatakan cinta atau hanya sekedar ingin menepati janji saja. Sebab tak ada kenangan baik yang dilaluinya selama ini, bahkan pertemuannya lagi dengan George hingga saat ini hanya membawa luka di hatinya saja. Apa itu bisa dikatakan cinta? Logika Gabby terus berkata tidak, namun hatinya berkata ya. Ketika logika dan hati tak sejalan, disitulah ia terus berperang dengan batinnya sendiri. Jika wanita terlalu menggunakan hatinya, suatu saat nanti akan merasakan sakit hati yang pastinya sangat sulit disembuhkan dan akan membuatnya menjadi lemah. Nasihat dari papanya mendadak berputar di ingatannya. Gunakan logikamu, bukan hatimu, bodoh. Buk. Au, pekik Gabby. Ia yang berjalan melamun karena memikirkan masalah hati dan logikanya hingga tak melihat jika George sudah berhenti dan berhasil membuatnya menabrak punggung pria itu. Dia usap keningnya yang sakit karena tubuh George sungguh tak ada empuk-empuknya sama sekali, seperti hatinya yang perlahan mengeras. George langsung membalikkan badannya dan mata elangnya menatap tajam wanita yang menabraknya. Apa kau ingin balas dendam denganku karena aku sudah menabrakmu tadi? Tudingnya. Tak ada sedikit pun niat Gabby untuk membalas dendam karena tubuh kekar George sempat menerjang tubuhnya. Rasanya sakit ternyata jika dituduh hal buruk, padahal dirinya tak ada sedikit pun terlintas akan hal itu. Gabby merasa dirinya selalu dipandang buruk oleh George. Tangan wanita itu bahkan sudah mengepal menahan gejolak emosinya. Baru pertama kali ini ada orang yang berani menuduh buruk kepadanya. Gabby memejamkan matanya sejenak, menghirup dalam-dalam oksigen di sekitarnya, lalu menghembuskannya perlahan untuk menetralkan emosinya. Tubuhnya sudah sangat lelah dan lemas. Ia sungguh malas berdebat yang membuatnya menghabiskan sisa energinya. Terserah kamu berpikir apa tentangku. Sepertinya itu balasan yang tepat, sebab jika Gabby mengelak pun George tak akan percaya dengannya. Pria seperti itu memiliki pemikiran sendiri yang sulit untuk dirubah karena sudah terlihat jelas bahwa George adalah pria keras kepala, dingin dan tak memiliki perasaan. Selain penampilanmu seperti pria, ternyata kau juga pendendam, ucap George begitu dingin dan menusuk hati wanita yang ia ajak bicara. Secara tak disadari oleh George, ucapan itu begitu menghina Gabby. Ya, anggap saja seperti itu. Cepat katakan, kemana tujuan kita? Aku sudah lelah meladenimu, sembur Gabby dengan wajah galaknya. George tak menjawab dengan suara. Ia hanya menunjuk pintu yang ada di hadapannya. Sudah cukup banyak suara yang ia keluarkan hari ini untuk wanita di hadapannya itu, melebihi batas normalnya yang biasanya hanya mengucapkan sepatah dua patah kata dengan orang yang tidak dekat dengan dirinya. George juga tak tahu mengapa ia bisa melebihi batas bicaranya. Anggota tubuhnya itu bergerak begitu saja mengkhianatinya. Cepat buka, tunggu apa lagi kau? Menunggu gajah bertelur atau menunggu dua telurmu menetas? Berang Gabby yang sejujurnya dia penasaran untuk apa ke kamar itu dan apa isi di balik kamar itu.
Pikirannya melayang, membayangkan jika di dalam kamar itu adalah kekasih George dan dia harus menyaksikan adegan yang menyakitkan matanya. Wanita itu sudah mempersiapkan diri dan tenaga untuk menggulung keduanya ke laut jika memang yang akan dia lihat seperti isi otaknya itu. Ternyata kau itu mesum juga. George mendorong kening Gabby dengan telunjuknya hingga wanita itu mundur satu langkah untuk mengimbangi tubuhnya yang bisa tersungkur ke belakang jika tak melakukannya akibat dorongan jari George yang begitu kuat. Plak! Tangan Gabby balas memukul kening George dengan sekuat tenaganya. Namun bukannya pria itu yang sakit, malah telapak tangan Gabby yang memerah. Sit, manusia batu, keras sekali, umpatnya mengibas-ngibaskan tangannya. George tersenyum sinis, merasa dirinya menang lagi dengan pertarungan sengit itu. Kau bisa tidak jika tak menggunakan kekerasan, sembur Gabby. Lelah juga dirinya diperlakukan kasar terus. Terserahku, tangan-tanganku, kau tak berhak mengaturku. Timpal George tak mau kalah. Pria itu berdiri begitu angkuhnya, dengan wajah tak berekspresinya dan kedua tangan yang dilipat di depan dadanya menambahkan kesan sombongnya. Gabby menggemelatukan giginya, matanya mendelik kesal. Ia maju satu langkah mendekat ke arah George. Kupecahkan juga telurmu, ancamnya. Lutut kanannya sudah ia angkat tepat di depan benda tujuannya, siap menerjang sesuatu di sana. George diam saja, ia tak takut sedikit pun, membuat Gabby menurunkan kembali kakinya karena gertakannya ternyata tak mempengaruhi pria dingin itu. Cih, wanita barbar, hina George terdengar sangat jelas. Sudah banyak hinaan dan kata-kata yang membuat Gabby sakit hati akibat ucapan George. Pria itu juga tak mengerti kenapa mulutnya bisa lebih banyak bicara ketika bersama Gabby. Mulutmu itu sepertinya hanya bisa kau gunakan untuk menghina orang. Lebih baik kau jual saja mulutmu itu daripada tak bermanfaat. Syukur ada yang membelinya. Mulut sampah. Gabby tak mau kalah. Ia balik menghina. Harga dirinya serasa diinjak-injak jika hanya diam ketika mendapatkan cacian. Minggir kau! Ia menyingkirkan tubuh kekar yang menghalangi pintu. Mau apa kau? George mencekal tangan Gabby yang sudah berada di handle pintu, siap untuk membuka kayu yang terukir indah itu. Membukanya lah. Kau gunakan matamu untuk apa? Hah? Jelas-jelas aku memegang handle pintu. Masa iya aku mau makan? Bodoh. Gabby sungguh sudah tak bisa berkata lembut dengan pria itu. Hatinya sepertinya sudah mulai membeku. George menyingkirkan tangan Gabby dengan kasar. Pria itu sama saja tak bisa berlaku lembut dengan wanita itu, apalagi Gabby juga selalu membalas perbuatannya. Kau tak memiliki sopan santun ya, ketuk dulu. George menasehati seolah-olah dirinya memilikinya saja. Padahal pria itu juga sudah seenak jidatnya masuk dan tanpa permisi langsung duduk sebelum dipersilakan oleh pemilik apartemen. Cih, tak mengaca dengan dirimu sendiri. Kupinjami kaca jika kau tak memilikinya, agar kau itu sadar diri. Sembur Gabby untuk kesekian kalinya, seraya kakinya mundur sedikit menjauh dari pintu. George pun mengetuk pintu kayu dengan ukiran indah itu setelah Gabby menyingkir, menunggu sang penyewa kamar membukanya. Si empunya kamar akhirnya membuka pintu itu setelah 3 kali kayu diketuk. Kegaduhan di luar kamarnya yang disebabkan oleh perdebatan George dan Gabby ternyata tak terdengar hingga ke dalam ruangan itu. Pantas saja kamar itu begitu tebal dindingnya dengan lapisan kedap suara. Bahkan pintunya pun terbuat dari kayu yang sangat tebal dan begitu rapat. Bukannya disambut dengan hangat, mereka malah mendapatkan omelan dari pria yang muncul dari balik pintu karena datang terlalu lama. Sungguh tak tahu terima kasih Davis
yang sudah seenaknya memberi perintah tanpa penjelasan pula. Mata Gaby menyapu seluruh ruangan. Korneanya tertuju pada sosok wanita yang tertidur dengan wajah pucat. "Apa yang kau lakukan dengan Diora?" teriak Gaby. Ia langsung menarik baju Davis. Tangannya sudah terkepal hendak melayangkan tinjunya. Ia sungguh kesal. Mungkin karena terbiasa melindungi Diora membuatnya selalu terbawa emosi jika terjadi sesuatu hal buruk dengan sahabatnya itu. "Dasar wanita kasar!" George menghadang tangan Gaby yang sudah berada di depan wajah tampan Davis. "Minggir kau, aku tak ada urusan denganmu." Gaby mendorong kuat tubuh George yang menghalanginya. Gaby terdiam setelah Davis menjelaskan tentang kondisi sahabatnya yang memiliki fobia terhadap cahaya terang atau matahari. Jika terkena cahaya terang, maka bisa berefek hingga tak sadarkan diri atau lebih parah lagi.